Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Terring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Dan semoga pula senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tentu sepakat kalau setiap kita pengen bahagia. Hanya saja hingga saat ini belum ada indikator atau parameter resmi orang yang bahagia itu harus seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, kemudian tidak ada parameter yang bisa mengukur secara pasti tingkat kebahagiaan seseorang itu seperti apa, karena memang variabelnya sangat banyak dan sangat variatif. Ada orang yang dengan makan nasi di pagi hari dengan lauk yang seadanya itu cukup atau bisa membuat seseorang bahagia. Ada orang yang kemudian ketika bangun tidur mendapati kondisi kesehatannya baik, kemudian punya sedikit makanan untuk sarapan dan untuk seharian itu, maka dia cukup bahagia, bisa berbahagia. Ada kemudian orang yang healingnya jalan-jalannya di sekitar rumah saja, mungkin itu pun bisa membuat bahagia. Ada orang yang berkumpul dengan teman-teman, ngobrol, itu juga bisa membuat seseorang bahagia. Di sisi lain, ada orang yang uangnya berlimpah, tabungannya bertumpuk, depositnya 7 turunan tidak akan habis, tapi tetap tidak menemukan yang namanya kebahagiaan atau belum menemukan yang namanya kebahagiaan. Ada orang yang makannya itu selalu di restoran mewah, harganya mahal, kemudian branded, kemudian juga dia bisa makan dimanapun dia suka, tapi tetap belum menemukan atau bisa menikmati kebahagiaan. Ada juga orang yang hari-harinya selalu berkumpul dengan teman-temannya, selalu bersenda gurau, selalu mencari momen-momen yang di keramaian, tapi justru kadang di tengah keramaian itu pun hatinya merasa sunyi, hatinya kesepian, dia merasa sendiri dan lain sebagainya. Jadi itulah mungkin alasan kenapa hingga saat ini indikator kebahagiaan itu belum terumuskan secara pasti, belum terformulasikan secara real seperti apa. Namun demikian, ada sinyalemen, ada indikator yang lagi-lagi belum baku, yang lagi-lagi belum pasti, tapi dari sebuah jurnal majalah di Amerika yang sangat terkenal, yang cukup terkenal, sinyalemen atau 2 indikator kebahagiaan itu setidaknya pertama adalah memiliki keyakinan yang kuat kepada Sang Maha Pencipta. Dalam bahasa agama disebut iman. Jadi keimanan ini merupakan salah satu indikator, salah satu parameter, salah satu variabel yang disinyalir bisa membuat seseorang bahagia. Kenapa? Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Penciptanya, maka dia akan mereduksi berbagai macam hal yang mencemaskan kehidupannya. Misal ketika seseorang dalam kondisi tidak punya uang atau uangnya sedikit, tapi dia memiliki keyakinan bahwa Tuhannya, bahwa Allah yang Maha Pencipta itu berjanji bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Dengan itu dia menjadi tenang, dan tenang adalah anak kandung dari kebahagiaan, salah satu anak kandung dari kebahagiaan. Kemudian ketika dia merasa cemas, kemudian ketika dia merasa khawatir, kemudian ketika dia merasa takut, merasa terintimidasi dan lain sebagainya, kemudian kesadarannya berpindah bahwa dia memiliki Tuhan yang maha gagah, dia memiliki Allah yang maha kuat, dia memiliki Allah yang maha melindungi, dia memiliki Allah yang maha menjamin keamanan
hamba-hambanya yang beriman kepadanya, maka kekhawatirannya, maka kecemasannya, maka ketakutannya, maka rasa terintimidasinya akan tereduksi. Dia akan menjadi lebih tenang lagi. Tenang adalah anak tangga untuk mencapai level kebahagiaan. Kemudian ketika dia menginginkan sesuatu, dia tahu bahwa harapannya, bahwa keinginannya, bahwa cita-citanya itu kalau dipikir, kalau dilogikakan tidak mungkin tercapai. Misal seorang anak desa yang orang tuanya tidak sekolah, yang kemudian fasilitas pendidikannya tidak memadai, tidak sebagus anak-anak yang di kota, bermimpi ingin memiliki masa depan yang lebih baik dari orang tuanya, ingin menjadi seorang yang berguna bagi diri dan keluarganya. Kalau tidak memiliki sandaran yang kuat kepada Sang Maha Pencipta, maka boleh jadi keputusasaan akan menghantuinya, keputusasaan akan kemudian membuatnya berhenti di tengah jalan. Tapi tidak demikian ketika seseorang tersebut yang memiliki keinginan yang tinggi, yang keinginan untuk maju, dan dia gantungkan harapannya itu kepada Tuhannya yang tadi serba maha, maha mencukupi, maha menolong, maha mendengar, maha dan serba maha, maka sangat boleh jadi dia akan menemukan jalan atau akan dituntun oleh keyakinannya itu untuk menapaki tangga demi tangga level kesuksesannya. Kemudian lagi ketika seseorang memiliki keyakinan kepada Tuhan yang menjanjikan adanya kehidupan lain, kehidupan berikutnya setelah kehidupan sekarang, maka dia akan menjadi optimis kalaupun apa yang dia usahakan, kalaupun apa yang dia ikhtiarkan, kalaupun apa yang dia inginkan belum tercapai di dunia ini, tapi dengan keyakinan itu dia tetap memiliki sebuah kesadaran bahwa sangat boleh jadi kebahagiaan itu akan dia temukan di kehidupan berikutnya. Jadi akumulasi keyakinan, jadi akumulasi kesadaran, akumulasi ketergantungan seseorang kepada Sang Maha Pencipta itu adalah salah satu indikator, salah satu variabel, salah satu faktor yang akan membuat tangga-tangga kebahagiaannya tertata dengan baik. Itu jadi karena dengan keyakinan dan kesadaran itulah kemudian kebahagiaan seseorang lebih tertata, lebih terjamin, lebih kemudian jelas alurnya dibandingkan ketika kita tidak memiliki sandaran vertikal kepada Sang Maha Pencipta. Mau ini, aduh saya tidak punya duit, mau itu, aduh saya tidak mampu, kalau ke sana saya takut, kalau ke sini saya nanti terbentur dengan berbagai hambatan, kalau ke belakang saya mentok, kalau ke depan saya sudah tidak bisa melangkah. Dijamin ketika orang yang selalu dihantui dengan keraguan tidak akan pernah kemana-mana. Dijamin orang yang selalu dihantui ketakutan, maka dia akan berada di tempat itu selamanya. Ada sebuah ungkapan populer, orang yang takut berlayar untuk menemukan, orang yang takut untuk meninggalkan pantai, maka dia tidak akan pernah menemukan pulau impiannya. Seperti itu pun kita, ketika kita selalu takut untuk berbuat sesuatu, untuk melangkah maju, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, untuk mencapai sesuatu yang lebih berharga, kita tetap dengan berada di tempat yang sama, hanya berandai-andai, hanya berumpama, hanya bermisal, hanya seandainya kita begini, saya begitu, maka selamanya dia tidak akan pernah kemana-mana. Dan keraguan itu, dan ketakutan itu, dan kecemasan itu adalah merupakan faktor, merupakan ekses, merupakan akibat
lemahnya keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta. Maka jika kita sepakat bahwa kita semua ingin bahagia, maka yakinkan dan pastikan kita memiliki keimanan, memiliki keyakinan kepada Sang Maha Pencipta, itu yang kita sebut iman. Bagaimana caranya? Jadi dulu imanakum bi kasratin qauli la ilaha illallah. Salah satunya itu bahwa kami yang beragama muslim itu dituntun, diarahkan, dibimbing bahwa untuk menjaga stabilitas temperatur iman kita, menjaga stabilitas temperatur level keimanan seorang muslim itu dengan memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Ada banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan, bisa kita adopsi untuk kita jadikan alat kita, katrol kita untuk mencapai level keimanan yang stabil, yang lebih baik. Contohnya tadi bahwa dengan berzikir level keimanan kita naik. Ada juga aktivitas-aktivitas kita yang sangat boleh jadi juga akan mendukung dan menunjang kapasitas dan kualitas iman kita. Salah satunya ketika kita berbagi, ketika kita berderma, ketika kita kemudian melihat orang-orang di sekitar kita yang ternyata ada jauh lebih banyak orang yang tidak seberuntung kita dalam tanda kutip. Mereka yang untuk makan pagi ini saja belum ketemu. Mereka yang untuk mengganjal perutnya saja harus menahan sekian lama. Bahkan mereka tidak tahu besok, apalagi lusa, apalagi minggu depan. Dengan kemudian kita mencermati atau kemudian kita belajar dari mereka, maka kita akan mendapatkan pupuk bagi keimanan kita bahwa ternyata Allah itu sudah mendistribusikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, bahwa kita diamanahi kelebihan rezeki, bahwa kita diamanahi untuk menyalurkan rezeki itu kepada makhluk Allah yang lain yang membutuhkan. Jadi dengan itu kita yakin bahwa Allah itu maha adil, maha kaya, maha mencukupi segala kebutuhannya. Caranya tadi, ada orang yang mungkin tidak atau belum memiliki mata pencaharian tetap, maka kemudian penghasilannya juga tidak tetap, maka Allah menitipkan rezeki mereka kepada kita yang punya penghasilan tetap, kepada kita yang punya kelebihan untuk sekedar makan. Seperti itu. Kemudian juga dengan tafakur, dengan tadabbur, dengan mengamati apa yang ada di semesta ini, semuanya akan mengantar kita pada sebuah keyakinan bahwa Allah, bahwa Tuhan itu ada. Tidak perlu jauh-jauh dari bahkan dari apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada dalam jasmani kita, rohani kita pun di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada ayat-ayat Allah yang jika kita baca maka akan memupuk keimanan kita untuk lebih yakin, untuk lebih meningkat lagi. Salah satu contohnya adalah bahwa kita, pikiran kita itu kata para ahli setidaknya bergerak 70.000 kali dalam sehari semalam. Bayangkan pikiran kita bergerak sedemikian rupa. Siapa atau makhluk mana yang bisa mendesain alat atau instrumen seperti pikiran yang mampu berpikir, bergerak sebanyak itu. Kemudian juga kapasitasnya 2,5 petabyte, yang artinya 2,5 juta terabyte. Bayangkan kalau kapasitas otak kita yang 2,5 petabyte itu cukup untuk merekam siaran langsung televisi selama 300 tahun. Subhanallah.
ada makhluk yang bisa melakukan itu? Tidak. Dan siapa yang kemudian bisa melakukannya? Allah, Tuhan. Dengan itu keyakinan kita naik lagi, dengan itu keyakinan kita kemudian menjadi bertambah lagi. Kemudian juga bagaimana tubuh kita. Allah. Bagaimana kemudian jantung kita memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita yang membutuhkan. Tidak kurang 35 juta jaringan yang terhubung dengan jantung kita. Bayangkan kalau ada pompa jantung manual yang dibuat oleh makhluk, itu bisa bekerja sehebat itu tidak ada. Kalaupun ada operasi jantung, itu hanya untuk mencangkok atau memberikan ring, tidak seperti aslinya, karena memang komponen jasmani dan rohani kita itu tidak diproduksi, tidak ada spare partnya, tidak ada suku cadangnya, tidak ada toko manapun yang menyiapkan atau menjualnya. Even kita punya duit, punya uang ratusan miliar, tidak bisa untuk membeli sehelai rambut kita atau mengganti fungsi organ kita seperti yang originalnya. Tidak ada. Karenanya dengan keyakinan-keyakinan itu mestinya akan melihat, akan menambah keimanan kita bahwa Allah memang wajib adanya, mutlak adanya. Hingga kemudian dengan keyakinan-keyakinan itulah kita akan menjadi lebih tenang. Dan lagi-lagi tenang akan merupakan anak tangga untuk kita dalam meniti kebahagiaan. Apalagi bergulirnya matahari, bergulirnya rembulan, bergantinya kemarau, ke musim penghujan atau sebaliknya, siang malam, panas dingin, kemudian banyak hal. Semua yang ada di semesta ini bisa kita jadikan mata pelajaran untuk meningkatkan level keimanan kita. Itu. Dan ketika kita sudah pada level kesadaran itu, maka akan berakumulasi sehingga kita menjadi orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kita akan menjadi orang yang tidak lagi khawatir, tidak lagi berkeluh kesah, tidak lagi kemudian takut, tidak lagi kemudian dihantui dengan berbagai keterbatasan kita, karena kita yakin punya Allah yang maha segalanya. Itu yang pertama. Kemudian indikator yang kedua yang lagi-lagi disinyalir sebagai variabel bagi seseorang yang ingin mencapai menaikkan level kebahagiaannya adalah syukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambah nikmat itu. Orang yang di dalam hatinya dikaruniai rasa syukur, artinya sangat boleh jadi dia sudah mendapatkan akumulasi kebaikan di dalam rasa syukur itu. Orang yang bersyukur itu artinya secara otomatis dia orang yang qanaah, orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian dalam rasa syukur juga terkandung sifat tawakal, sifat nerimo, sifat berserah diri kepada Allah. Kemudian juga dalam rasa syukur sudah terkandung sabar. Kemudian lagi bahwa dalam syukur itu juga terkandung keyakinan yang kuat kepada Sang Maha Pencipta bahwa apa yang ada pada dirinya saat ini adalah level terbaik yang Allah sudah siapkan baginya. Dengan itu maka
dia akan menjadi orang yang bahagia. Dan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian agar kalian bersyukur. Bayangkan kita awalnya berusaha untuk mencapai derajat takwa. Dan kemudian dari derajat takwa itu ternyata la'allakum tashkurun. Dengan ketakwaan itu kita akan berproses lagi untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau sudah di level takwa saja nih, Allah menjamin barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Allah akan memberinya jalan keluar. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Jika seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Itu level takwa. Yang setelah itu kemudian kita menjadi hamba yang bersyukur. Luar biasa. Maka pantas kalau kemudian syukur ini menjadi salah satu indikator, salah satu variabel terpenting bagi siapapun yang ingin mencapai level kebahagiaan. Jadi itu dua. Pertama, keyakinan yang kuat kepada Allah. Kedua, rasa syukur. Dua-duanya saling terkait. Apakah kemudian keyakinan dulu kemudian kita menjadi hamdan sakirin, hamdan yang bersyukur, atau bersyukur dulu kemudian kita level keimanannya, level keyakinannya naik kepada level yang lebih tinggi. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri, mengajak diri saya sendiri bahwa jika saya ingin bahagia, saya harus memastikan saya memiliki level keimanan yang kuat dan memiliki rasa syukur yang stabil. Semoga teman-teman pun sependapat, dan saya yakin sependapat karena setiap kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Dan dua level indikator utamanya adalah keyakinan dan bersyukur. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.